Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Semoga kalian suka dengan isi kontennya dan selamat mendengarkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang insecure dan bersyukur. Kalian pernah nggak sih lihat tetangga kalian, teman kalian, keluarga kalian, atau kalian merasa diri kalian sendiri itu kadang nggak pengen gitu keluar rumah, nggak pengen ketemu banyak orang, nggak pengen ada pertemuan-pertemuan, nggak pengen ada perkumpulan-perkumpulan, pokoknya yang melibatkan banyak orang lah, kalian tuh nggak mau kayak gitu. Kalau menurut orang-orang sih ya, kalau kita lebih suka menyendiri, terus menghindari ketemu banyak orang, biasanya itu karena kepribadiannya yang introvert. Iya nggak? Katanya kepribadian introvert itu kepribadian yang suka menyendiri, terus nggak suka ketemu orang, iya kan? Mungkin iya, ada beberapa orang yang emang introvert, jadi dia kayak ya nggak mau gitu berbaur dan bergaul dengan masyarakat. Tetapi pernah nggak kalian memikirkan ada alasan lain di balik orang-orang yang nggak mau gitu berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kalian sendiri tentunya. Bisa jadi alasannya itu ya karena masyarakat itu sendiri. Karena bagaimana masyarakat sekarang memandang kita itu lebih ke nilai, lebih ke materi seberapa cantiknya, seberapa kayanya, seberapa putihnya, seberapa kurusnya, seberapa gemuknya, seberapa lurus rambutnya, seberapa tingginya, pendeknya, kayak gitu kan. Jadi menurut aku kadang nggak semua orang yang nggak mau keluar rumah itu, yang nggak mau berinteraksi sama orang itu, nggak semuanya karena dia itu introvert. Bisa jadi dia ekstrovert kan? Kenapa? Karena mungkin si ekstrovert ini sebenarnya pengen keluar, pengen main, pengen ketemu sama teman-temannya, pengen pergi ke tempat yang jauh, pengen healing kayak gitu kan. Tapi mereka itu memilih untuk mengesampingkan keinginan mereka itu demi menyendiri. Kan aneh kan? Kenapa mereka kayak gitu? Mungkin ya tanpa sadar, aku juga atau kalian secara nggak sadar kita itu ya demi kepentingan kita sendiri, demi kebutuhan kita sendiri. Kita harus bisa mengetahui lah apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan. Kita emang pengen jalan-jalan, pengen ketemu banyak orang, tapi kebutuhan kita, mental kita gimana? Kalau mental kita itu butuhnya yang sehat-sehat. Kalau kita ketemu banyak orang malah jadi nggak sehat, ya lebih baik emang dihindari sih. Sebenarnya mereka ya mau nggak mau terpaksa gitu, bisa dibilang kayak gitu, karena terbiasa dipaksa akhirnya ya biasa aja gitu, nggak ada namanya beban kalau nggak keluar rumah, nggak healing kayak yang lain, biasa aja. Mereka sendiri juga kayaknya kadang capek sama diri sendiri, kadang merasa lelah gitu, kok kayak gini terus, rasanya tuh kayak mau kumpul sama orang itu kayak kecil, gak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan orang lain. Ngerasa kalau keluar takut mengecewakan orang di sekitar kita, kemudian takut gak sebanding sama orang lain, terus merasa gak pantas buat siapapun, pasti kita pernah kan kayak gitu. Akhirnya hal-hal yang kayak gitu, ketika kita mengalami insecure seperti itu, kita akhirnya nggak mau gitu, nggak mau berbaur dengan orang lain karena insecure itu lebih ke rasa takut mengecewakan ya diri sendiri ataupun orang di sekitar kita kan. Aku tuh inget banget sama salah satu kalimat yang ada di drakor yang pernah aku tonton, yang kalimatnya menurut aku itu bagus banget dan ya sesuai lah dengan keadaan kita sekarang. Kalimatnya itu kayak gini, hidup itu peperangan mental, kita tidak akan pernah meraih apapun bila takut. Bener banget, karena kalau kita takut mengeksplor, ya udah hidup kita pasti
di sini-sini aja, kayak gini aja. Ya capek iya, lelah iya, tapi nggak ada maju-majunya. Ya mau nggak mau kita kan harus ngelawan rasa insecure ini, gimana pun harus kita lawan. Cara ngelawannya gimana? Ya dengan bersyukur. Lawannya insecure, ya bersyukur. Kayaknya gampang banget ya ngomongnya itu bersyukur. Coba deh bersyukur sama apa yang kamu punya. Banyak orang yang ngomong kayak gitu kan. Kalau ngasih nasihat itu bersyukur. Dikira bersyukur gampang. Enggak. Ya, aku juga ngasih nasihat gitu kan, bersyukur. Tapi aku sendiri, sepengalaman aku, bersyukur itu susah. Prosesnya itu susah. Kalau udah dapet, pas udah bersyukur-bersyukurnya, ada aja ujiannya. Akhirnya apa? Ngedol lagi, bersyukurnya kurang lagi, insecure lagi. Jadi harus pinter-pinternya kita buat memanage hati dan pikiran kayak gitu ya. Biar tetap terus bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Jadi gak ada rasa iri sama orang lain, kepengen punya apa yang dimiliki orang lain, ya bersyukur aja gitu. Nanti aku kasih sedikit tips di mana aku akhirnya bisa, alhamdulillah, bisa bersyukur. Ya meskipun cuma sebentar, abis itu ya ngedown lagi gitu, insecure lagi. Tapi ya namanya hidup harus terus belajar kan. Ya sampai nggak cuma belajar itu sampai ke negeri Cina kan. Belajar itu ya sampai ke liang lahat. Selama masih hidup kita harus terus belajar dalam hal apapun itu ya, nggak cuma mata pelajaran doang. Jadi aku sendiri masih terus belajar buat bersyukur terus. Emang yang lebih susah dari menjaga, maksudnya yang lebih susah daripada menuju bersyukur itu lebih ke keistiqomahannya. Kalau mau bersyukur itu niat gampang ya, semua orang bisa berniat untuk kebaikan apapun, ya berniat aja, bersyukur, pengen bersyukur, jangan lupa doa sama Allah biar dikasih rasa bersyukur, biar dibantu sama Allah. Terus kemudian usahanya jangan lupa, kalau cuma doa-doa doang, ya sama aja zong kan. Kalau kalian gak ada usahanya, ya gimana kan? Kalian harus usaha. Nah, usahanya gimana? Usahanya itu, kalau aku sendiri ya, ini benar-benar pengalaman aku sendiri. Aku nggak baca dari artikel manapun, atau browsing, atau ngelihat dimanapun. Ya, atas izin Allah juga, menurut aku, tips ini ampuh di aku, dan semoga ini juga bisa cocok buat kalian, dan kalian juga bisa nerapin. Insya Allah. Jadi, yang pertama aku lakuin itu mengubah cara berpikir. Kan kalau kita insecure ya, biasanya itu muncul-muncul pertanyaan yang kayak ada aja kayak, kok dia cantik, kok aku enggak? Kok dia kaya, aku enggak? Kok warna kulitku hitam ya? Kok warna kulitku enggak seputih dia ya? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa badanku kurus, kenapa aku nggak gemuk-gemuk, yang gemuk nanti kenapa badanku nggak kurus-kurus, kenapa aku gemuk, kenapa aku tinggi, kenapa aku pendek, kenapa, kayak gitu terus kan. Terus kadang-kadang merasa jadi ngedown sendiri kan, waktu mikirin-mikirin kayak gitu. Pasti yang di pikiran kita pasti jawabannya, kalau aku secantik dia pasti enak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau aku sekaya dia, aku pasti enak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau aku setinggi dia pasti enak kayak gini, pakai baju bagus semua, nggak perlu motong-motong. Kalau yang tinggi, kalau aku pendek pasti kan lucu, pasti imut. Ya, kalau kata orang Jawa itu urip mung sawang sinawang. Maksudnya kita manusia itu kalau hidup itu cuma melihat, saling melihat gitu. Yang kita lihat dari orang lain itu ya kelebihannya orang lain. Kita nggak ngelihat susahnya dia jadi orang cantik, tapi kita ngelihat cantiknya dia. Iya nggak? Orang lain juga kayak itu. Orang lain ngelihat kita biasa-biasa aja, tapi kita misalkan punya otak yang pinter nih, dia pasti ngelihat kita enak ya jadi dia pinter gitu. Dia nggak ngelihat kitanya yang biasa-biasa aja secara fisik, tapi dia ngelihat
pinternya kita ngelihat cantiknya dia, iya kan? Rata-rata orang gitu. Iya, kita harus mengubah mindset kita. Solusinya ya kayak gitu. Kita harus bisa nyari jawaban yang tepat, jawaban yang positif. Pokoknya kalau ada muncul-muncul pertanyaan kayak gitu di pikiran kalian, kalian harus menghindari jawaban yang negatif. Pokoknya cari jawaban yang positif. Semuanya harus positif dan yakinkan diri kalian sendiri kalau jawaban positif itu ya emang yang sebenarnya. Jangan terpengaruh sama jawaban-jawaban negatif. Misalkan, ada pertanyaan, kenapa aku nggak secantik dia? Kalian cari nilai positifnya dari kalian nggak cantik. Misalnya kalian cantik-cantik kok. Misalkan ya, kita harus mikir, oh iya, karena dia cantik pasti dia sering digodain cowok. Iya nggak? Cewek cantik kan kayak gitu kan, banyak yang suka kan, sering digodain cowok. Nah, karena kita biasa-biasa aja, ya aman kan. Yang ngedeketin kita bukan cowok-cowok yang ngelihat fisik, tapi yang ngelihat hati dan perilaku kita, yang ngelihat akhlaknya. Maksudnya kayak gitu. Cari positifnya. Apalagi positifnya jadi orang yang biasa aja. Oh, mungkin kalau kita jadi cantik, kita bakal jadi sombong karena kita cantik kan, kayak pamer nih gue cantik kayak gitu kan. Allah itu nggak mau kita jadi orang sombong, jadinya kita dikasih biasa-biasa aja, ya kan? Kalau orang yang cantik juga dikasih ujian karena kecantikannya, eh, Allah juga mau lihat apakah dia sombong dengan kecantikannya, itu juga ujian. Kita yang biasa-biasa aja, alhamdulillah, nggak perlu sombong, iya kan? Gitu. Terus ada lagi, misal kenapa orang lain itu kaya, cepet kaya, kerjanya enak, gajinya enak, cepet kaya, kalau kita kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang pagi, duitnya kagak ada. Iya kan? Kadang mikir kayak gitu kan. Ya iyalah, tapi cari positifnya aja dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apa kira-kira positifnya? Misal, kalau seandainya kita jadi orang yang kaya, bisa jadi kita yang dulunya biasa-biasa hidup kayak gini, kemudian merasa iba dengan sesama kita yang sama-sama nggak punya, sering ngasih, sering sedekah ke orang-orang meskipun ya semampu kita doang ya. Terus ketika kita kaya, kita akhirnya sayang gitu sama uang. Kayaknya kalau uangnya dikeluarin terus nanti takutnya habis. Jadi akhirnya kita jadi orang pelit. Iya kan? Kita nggak tahu. Pikir positifnya mungkin begitu, iya kan? Kemudian nanti kalau kita jadi orang kaya, bisa jadi kita malah lupa sama Allah. Kita lupa ibadah karena pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi gitu kan. Jadinya nggak sempet ibadah, ngerasa capek, akhirnya ninggalin kewajiban yang dulunya pas kita pas biasa-biasa aja itu kita rajin ibadah, rajin berdoa gitu kan kita nggak tahu orang yang kaya juga dapat ujian sama Allah dengan hartanya itu, apakah dia tetap bisa amanah dengan hartanya, tetap menjalankan kewajibannya, tetap jadi orang yang rendah hati. Mereka juga diuji kan. Alhamdulillah kita nggak perlu diuji kayak gitu, misalkan kayak gitu contoh-contohnya, dan banyak banget contoh lainnya. Pokoknya kalau kalian muncul pikiran seperti itu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, cari positifnya aja. Jangan cari negatifnya. Karena apa? Kalau kalian terus-menerus kayak gitu, akhirnya kalian bisa berbaik sangka sama Allah. Kalian akan bersyukur gitu. Kita harus selalu berkata alhamdulillah dengan segala apapun yang kita miliki. Jangan selalu lihat ke atas, tapi jangan lupa lihat ke bawah. Sekalian misalkan pengen punya mobil, sekarang kalian punyanya motor, kalian pengen banget punya mobil, teman-teman kalian udah pada beli mobil semua, mobilnya bagus-bagus yang harganya an itu, bahkan triliunan gitu kan, yang harganya udah triliunan, kalian masih pakai motor yang keluaran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke belakang. Kalian harus ngelihat yang ke bawah, ngelihat yang orang-orang yang nggak punya motor, yang nggak punya sepeda, yang harus jalan kaki kemanapun berkilo-kilometer, apalagi dengan umur yang mungkin udah tua renta, kalian harus bersyukur. Makanya kalian itu manfaat banget loh kalau kalian bisa mengikuti akun-akun di sosial media yang ngasih info tentang orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang butuh donasi.
Kalau kalian pun nggak ngasih donasi, nggak ngasih sedekah buat orang-orang itu, setidaknya itu kalian akan merasa sadar diri kayak gitu. Oh, aku itu orang yang beruntung. Meskipun aku kayak gini, aku lebih beruntung daripada mereka. Seharusnya aku bersyukur. Seenggaknya kayak gitu. Jadi kalian nggak akan terus-terusan ngerasa insecure dan merasa kurang dengan apa yang diberikan kepada kalian. Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang rasa insecure dan bersyukur. Kapan-kapan kita bisa bahas lagi atau membahas hal yang lain, insya Allah ketemu lagi. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Kalian bisa like kalau menurut kalian konten ini bermanfaat dan bagus. Insya Allah aku akan terus melanjutkannya. Kalau menurut kalian konten ini berguna, silahkan share ke teman-teman, ke sosial media kalian, ke tetangga, ke keluarga kalian yang mungkin butuh motivasi atau inspirasi, yang lagi ngedown, yang lagi insecure. Kalian bisa kasih komen di bawah tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum tahu atau pertanyaan yang lainnya. Kemudian bisa kasih saran juga karena aku masih pemula, pastinya masih banyak banget kesalahan dan kekurangannya. Jadi saran kalian itu pasti akan sangat membantu aku banget. Terima kasih sudah mendengarkan.